Bagian Alkitab yang menjadi bacaan di saat ini dari kitab Kejadian 45 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Keseluruhan ayat dalam perikop ini diberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini, di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai sedemikian jauh batas pembacaan Alkitab di saat ini. Percayalah kepada berita Injil ini dan hiduplah dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Jemaat yang dikasihi diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Yang pasti bahwa bagi kita sekalian, ketika Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai dengan hari ini, hari yang ke-54 di tahun baru 2025 ini. Dan kita boleh ada di minggu terakhir di bulan yang kedua, minggu depan masuk minggu pertama bulan ketiga, dan dalam tahun perhitungan tahun gerejawi minggu depan orang semua masuk di minggu sengsara yang pertama. Bapak Sekretaris Jemaat tadi bilang di belakang nyanda rasa deh. Semua masuk Maret, semua masuk minggu sengsara. Dan selama 7 minggu berturut kita akan menghayati sengsara Tuhan Yesus. Berikut semua masuk di Jumat Agung, Paskah, memang nyanda lama DP perputaran. Kata segeleti usai sama pohon terang Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak yang dikasihi diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita di minggu keempat di bulan Februari dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dalam panduan buku mercusuar diberi judul Tiap Celaka Berguna Memberi Hikmat Orang yang Tulus. Dapat ingat ungkapan orang tua, apang silangka manusia gunanya. Tiap celaka ada gunanya. Cuma terkadang orang ketika itu terjadi secara manusia, so pasti orang merasa kecewa, merasa sakit hati. Apalagi kalau celaka kamu terjadi sama dia yang Yusuf alami. Dari kisah Alkitab orang tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana sampai ia ada di Mesir. DP kakak adik, DP saudara-saudara perlakuan luar biasa. Sampai ia harus ada di Mesir, itu DP perjalanan bukan perjalanan yang mulus, tetapi diawali dengan kebencian, bahkan sampai berniat hendak dibunuh oleh kakak-kakaknya. Banyak gampang. Orang bisa membayangkan ketika dalam rumah tangga kakak beradik nyanda baku sayang, dan sampai ada yang terjadi seperti yang dialami oleh Yusuf. Saya percaya di jemaat Makedonia Limu yang ada kakak adik mau baku bakalai. Kalau ada barang hijau, baku-baku sayang hijau, karena orang hidup di dunia ini hanya sementara, dan betapa mirisnya ketika kakak beradik di kesementaraan hidup ini cuma baku-baku sitori. Kok nanti kalau ada salah satu yang so terkapar, so ada di dalam peti mati, baru mau bilang kita sayang, kita pe adik, kita sayang, kita pe kakak. Kupi aku lain bunga penyerahan tanda kasih. Mga mata merah sese merah terlambat sudah. Kayak kedua menikah tanda kasih sempeti. Kisah tentang Yusuf yang menjadi bacaan di saat ini menjadi motivasi bagi saya dan bagi kita sekalian
di masa sasengge tidak mungkin anak kembar saja yang tidur sama-sama di dalam perut ibu, di dalam kandungan ibu, tetap punya perbedaan, tetap masa sasengge. Tetapi bagaimana sebagai saudara, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau menempatkan setiap perbedaan, setiap persoalan di dalam kerangka kendali kuasa Tuhan, sehingga orang ada hikmat maning mendekat tentang mutinana, tetapi tidak sampai membawa kepada sikap yang menghancurkan saudara sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan, memang perjalanan hidup ini tidak mudah. Tantangan, pergumulan, kesulitan selalu kita hadapi, apalagi dalam kondisi dunia sekarang ini. Ini tidak bisa kita pungkiri. Hombang madadarahani, baliknya kekanannya. Tetapi semakin bertambah. Tinggal bagaimana kita sebagai orang beriman untuk dapat menyikapi secara arif dan bijaksana, tentu di dalam kekuatan kuasa kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, apa yang dialami oleh Yusuf seiring dengan proses waktu yang berjalan bagi Yusuf, ia menjalani dengan segala ketulusan, sehingga ketika ia diberikan tempat, diberikan jabatan di tanah Mesir, dan ketika apa yang dinyatakan kepadanya melalui mimpi itu terjadi, ia menerima itu, bahwa apa yang dialaminya itu ada dalam rencana Tuhan. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudaranya yang pernah berniat untuk membunuhnya, yang pernah berniat mencelakakannya dan membuatnya sampai ia ada di Mesir? Coba orang berandai, kalau orang ada di posisi Yusuf dan suatu saat orang tapi di tempat di mana orang saudara yang pernah setorang ada bikin jahat, sudah coba rencana membunuh, tapi ada bikin jahat, ada baku ambil, ada rasa takut atau nyanda mau dapat, ada rasa takut atau nyanda mau dapat, tidak ada yang menjawab. Berarti baik-baik semua ini kakak adik di Makedonia Limbung yang tidak ada yang menjawab toh. Yang pasti dari DP saudara-saudara tahu karena Yusuf so jadi penguasa di Mesir. Dorang dapat ingat orang kejahatan Pak Yusuf. Kaki Yusuf mau balas 4 orang, kemudiannya tidak mau kasih itu makanan 4 orang. Tetapi ternyata apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf itu tidak ada dalam pikiran Yusuf. Nas pembimbing kita mengatakan bagaimana ketulusan dan keikhlasan hati Yusuf menerima dengan iman apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya dan membawa dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Saya kadang ngomong dia hanya pura-pura lupa pada saudara-saudara. Tetapi ia menahan hati sampai saudara-saudaranya dapat mengenali dia dan mengungkapkan. Tetapi ternyata karena takut orang tidak bisa berkata apa-apa. Dan Yusuf dapat membaca pikiran saudara-saudaranya sehingga ia sendiri langsung bilang pada saudara-saudara, iya kayak Yusuf, akulah Yusuf. Terus berikut dia kasihnya yang kamu jual, yang dulu kamu jual. Sakit atau nyanda, saudara-saudara, sakit hati atau nyanda, sedih atau tidak.
dulu. Tapi karena keadaan orang harus perlu makanan, dan seterusnya Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya, jangan bersusah hati karena kamu telah menjual aku ke sini. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang merencanakan, Allah lah yang lebih dahulu mengutus aku ke sini untuk memelihara kehidupan kamu. Luar biasa ungkapan pengakuan iman yang tentunya tidak lahir begitu saja, tetapi dia lahir dari berbagai tempat, situasi, dan kondisi hidup, tantangan, pergumulan, kesulitan yang ia alami, sampai ia pada pengakuan iman bahwa Allah lah yang menyuruh dia ke Mesir untuk memelihara kehidupan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita sekalian di kekinian ini? Selaku orang percaya, selaku gereja yang masih Tuhan tempatkan bagi kita semua untuk nikmati kehidupan di tengah dunia ini, maka firman Tuhan ini menjadi pembelajaran yang sungguh berharga bagi kita sekalian. Bagaimana memelihara ikatan kasih persaudaraan di antara kakak beradik, orang tua, anak saudara bersaudara, bahkan di antara kita semua sesama orang yang percaya, dan bagaimana kita menyikapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Yakini bahwa Tuhan yang Maha